Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang fardu-fardu dan wudhu. Sebelum kita membahas fardunya wudhu, kita harus mengetahui macam-macam air yang boleh untuk bersuci. Macam-macam air yang boleh untuk bersuci itu ada 7. Saya akan membacakan di kitab kedua ini. Al-miyahu allati yajuzu, adapun air yang boleh untuk bersuci itu sab'u miyahin, ada 7 air. Yang pertama al-ma'us sama'i, air hujan, wa ma'ul bahri, dan air laut, wa ma'ul nahri, dan air sungai, wa ma'ul bi'ri, dan air sumur, wa ma'ul aini, dan air sumber, wa ma'ul thalji, dan air es, wa ma'ul badri, dan air embun. Jadi itulah 7 macam air yang boleh untuk bersuci. Kita sudah membahas macam-macam air, yaitu macam-macam air ada 7 bagian. Yang pertama tadi yaitu wama'us sam'i, air hujan, air laut, air sumur, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas tentang fardunya wudhu. Fardunya wudhu itu ada 6. Wa furudul wudhu'i sittatu asya. Fardunya wudhu itu ada 6. Al-awwal, ada yang pertama itu an-niyatu, niat. Ats-tsani, ada yang kedua ghusl wajhi, membasuh wajah. Ats-tsalisu, ada yang ketiga ghusl yadaini ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ar-rabi'u, ada yang keempat wa mashu ba'di rasi, mengusap sebagian sirah. Al-khamisu, ada yang kelima ghusl wajhi ghusl rijlaini ila kafaini, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. As-sadisu, ada yang keenam yaitu at-tartibu, tertib, urut. Yang pertama yaitu niat wudhu. Ketika kita wudhu, yang pertama yaitu ketika kita membasuh muka dengan mengucapkan nawaitul wudhu ali rafil hadats asghari fardhillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Itu adalah kesunahan dari fardunya wudhu. Sebelum kita mengusap sirah, terus kita niat nawaitul wudhu ali rafil hadats asghari fardhillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Dan ada pun fardunya wudhu, niat fardunya wudhu itu ketika kita membasuh awal juz'in, membasuh bagian awal fil qalbi, di dalam hati. Maksudnya begini, ketika kita membasuh wajah itu harus dibersamakan dengan niat, dan niat itu di dalam hati. Tempatnya niat itu di dalam hati. Contoh,
kita mengambil air, dan di dalam hati kita niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'an rafi'an asghari fardhu lillah ta'ala. Itulah niat. Niat itu ketika kita mengambil air lalu diusapkan ke wajah. Ketika kita mengusapkan wajah, barulah kita dibersamakan dengan niat. Dan niat itu di dalam hati. Tempatnya niat di dalam hati. Dan yang kedua yaitu membasuh tangan, kedua tangan. Membasuh tangan. Bagus sudah ini ilal mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ketika kita wudu, kita harus membasuh ke tangan kita sampai kedua siku kita. Kita harus membasuh. Harus kita basuh sampai siku kita. Dan ketika kita melihat seseorang hanya membasuh tangannya saja, tidak sampai ke siku-siku, tidak sampai kedua siku ini, itu wudunya tidak sah. Dan yang ketiga yaitu wamasru ba'du rasi, mengusap sebagian sirah. Nah, yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan, yang keempat. Jadi ini yang keempat. Ar-rabi'u ada yang keempat. Wamasru ba'du rasi, mengusap sebagian sirah. Maksudnya ketika kita mengusap sebagian sirah, ini wudu kita sudah sah. Adapun kita mengusap semua sirah kita sampai kita basuh, itu hukumnya sunnah. Al-khamisah yang kelima yaitu ghuslul rijlaini ilal ka'baini. Membasuh kedua kaki kita sampai kedua mata kaki. Lek wong Jawa iku ngarani pentolane sikil. Lek ngusap sikil iku sampai pentolane sikil. Adapun sampai ke atas saat sampai dengkul itu hukumnya sunnah. Yang keenam yaitu tertib ataupun urut. Lah maksudnya kita harus urut, mulai kita membasuh, mulai kita niat dan dibersamakan dengan membasuh wajah. Dan juga kita harus setelah membasuh wajah kita harus membasuh tangan. Setelah membasuh tangan kita harus mengusap sebagian sirah. Setelah mengusap sebagian sirah kita harus membasuh kedua kaki kita sampai kedua mata kaki kita. Makanya yang terakhir itu adalah urut. Kita harus urut. Mulai dari niat membasuh wajah dan sampai terakhir membasuh kedua kaki. Itu kita harus urut. Tidak boleh ketika membasuh wajah kita mengusap sebagian sirah. Nah, itu wudunya tidak sah. Ada pertanyaan tentang membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga itu bukan fardunya dari wudu, tapi itu sunnahnya dari wudu. Ketika kita melihat seseorang yang wudunya menurut kalian itu tidak sah, tidak tercantum di dalam fardu wudu. Contohnya ketika membasuh tangan. Ketika membasuh tangan kalian melihat seseorang berwudu, loh, kok wuduhe wong iki gak sampai siku-siku, hanya di tangannya saja sebagian tangan, tidak sampai ke siku-siku.
ini tidak sah. Kalian tidak boleh langsung menjudge seperti itu. Kalian tidak boleh langsung menjudge. Wudhu sampean salah, sampean wudhunya tidak sah. Jangan begitu. Ketika kita ingin membenarkan orang lain, carilah solusi untuk membenarkan orang lain agar orang tersebut tidak sakit hatinya. Ada kisah yaitu dari Hasan dan Husain. Begini ceritanya. Hasan dan Husain melihat seorang orang tua yang berwudu ketika membasuh tangan itu tidak sampai ke siku-siku. Membasuh wajah itu hanya di depan saja, tidak sampai ke semua wajah. Dan membasuh kaki itu hanya kaki yang di bawah, tidak sampai ke kedua mata kaki. Husain bilang, "San, orang ini wudhunya salah." Katanya Husain, "Ayo kita benarkan dengan cara kamu berwudu seperti orang tersebut, lalu saya salahkan." Ketika itu Hasan pun berwudu seperti orang tersebut. Lalu Husain mengingatkan, "San, wudumu salah, San. Ketika kamu membasuh tangan, itu sama kedua mata kaki, kedua siku-siku, San. Ketika kamu membasuh wajah, itu semua wajah, jangan hanya di depan wajah yang depan saja. Dan ketika kamu membasuh kaki, itu harus sampai kedua mata kaki, San." Nah, ketika Husain mengingatkan Hasan dengan cara begitu, orang tua tadi itu melihat dan mendengarkan kata-kata dari Husain. Kata-kata Husain yang mengingatkan Hasan. Dari situlah orang tersebut paham akan fardu-fardunya wudu, tata caranya wudu yang benar. Jadi semua kebaikan jika kita menyakiti hati orang lain itu akan sia-sia. Kita berbuat baik, tapi jangan sampai kita menyakiti orang lain. Jangan sampai kita merendahkan orang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, sedikit ilmu yang saya bisa ambil, yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya, tata cara saya menjelaskan itu ada kesalahan, baik dari ucapan saya, dari pembacaan kitab